Para pendukung tim nasional Saudi tampak sangat kecewa dan frustasi dengan kondisi tim saat ini. Mereka merasa bahwa tim yang seharusnya menjadi yang terbaik di Asia dan Teluk kini mengalami kemunduran. Kekecewaan ini berawal dari performa buruk tim, termasuk kekalahan dari tim yang dianggap lebih lemah dan bahkan dari tim yang hampir tidak dikenal seperti Indonesia. Mereka sangat menyesalkan fakta bahwa tim harus berjuang hingga babak playoff untuk lolos ke Piala Dunia. Padahal dengan dukungan finansial yang besar dari pemerintah, mereka seharusnya bisa lolos sebagai juara grup. Selain masalah internal tim, para pendukung juga mengkritik jadwal pertandingan yang dianggap bencana karena diadakan pada malam hari di hari kerja, sehingga menyulitkan para supporter di luar kota untuk hadir. Mereka juga menyayangkan pilihan stadion di Jeddah, padahal menurut mereka antusiasme dan jumlah penonton di Riyadh jauh lebih besar. Seperti inilah komentar fans Arab Saudi. Insya Allah, pendukung Al-Ittihad akan membantu kalian untuk lolos setelah legenda kartun Salem Al-Dawsari mengecewakan kami dengan gagal mencetak gol dari penalti. Penalti itu seharusnya cukup untuk meloloskan kami bersama tim-tim besar di Asia tanpa harus melalui babak playoff dengan tim-tim kecil. Seharusnya di Riyadh, penonton di sana lebih baik dan lebih banyak yang hadir daripada di Jeddah. Dan kenapa harus di Jeddah? Kenapa bukan di Riyadh? Pertandingan terakhir yang hadir di Jeddah sedikit, sementara di Riyadh, stadion penuh. Di Riyadh, kamu tidak punya stadion besar selain Stadion King Fahd, dan itu sedang direnovasi. Hanya ada Jeddah yang punya stadion besar dan berstandar internasional. Jadi, sudah takdirnya di Jeddah, dan bukan yang lain. Tidak penting apakah di Jeddah atau di lingkungan rumah kita, yang penting tim nasional bisa lolos kali ini. Pertandingan terakhir tidak begitu penting, karena kami sudah pasti akan melalui babak playoff. Kehadiran penonton tidak akan mengubah apapun, tapi pendukung di Jeddah kuat dan stadionnya lebih besar. Kita sudah lihat mereka saat melawan Jepang, dan sepanjang kualifikasi stadionnya selalu penuh. Tim nasional kita dianggap yang terbaik di Teluk dan Asia. Semuanya tersedia baik secara finansial, teknis maupun administratif, mulai dari pelatih hingga para pemain. Namun, semangatnya hilang atau berkurang dibanding sebelumnya, dan dulu itu adalah semangat klub. Artinya, situasinya sulit hingga kita harus melewati babak playoff. Indonesia, tim yang nyaris tidak dikenal di benua ini, telah meremehkan kita. Jika kita tidak bisa mendominasi dan mempermalukan mereka di lapangan, itu berarti tim nasional kita tidak lebih baik dari Timor Leste atau Brunei. Irak seharusnya mendominasi secara historis, memperkuat tim, dan membuat tim lain ciut. Setiap tim harus kembali ke tempatnya yang seharusnya. Sejujurnya, bakat-bakat muda juga tidak dimainkan, dan kita butuh pelatih dengan taktik ofensif dan defensif. Semoga Allah memberikan kesuksesan untuk tim nasional. Harus ada hukum untuk menghukum siapapun yang meremehkan pemain tim nasional dari klub manapun karena mereka memiliki tugas yang sulit. Fanatisme terhadap klub sudah melewati batas. Sampai-sampai beberapa dari mereka berharap tim nasional kalah karena fanatisme mereka terhadap klubnya. Hal ini harus ditindak tegas, terutama di media sosial dan ruang publik. Kenapa pertandingan yang paling penting diadakan pada jam 10.30 malam di tengah pekan? Kami ingin datang dari Taib, tapi pertandingan baru selesai sekitar jam 1 malam dan besoknya kami harus kerja, waktu yang sangat buruk. Sekedar pengingat, tim nasional bermain imbang dengan tim nasional Tobago di Piala Emas CONCACAF beberapa minggu lalu di Amerika dan tersingkir dari turnamen. Tentu saja tim ini tidak memiliki sejarah sepak bola yang menonjol. Sebagai pengingat juga, tidak ada satupun pemain Al-Hilal yang bermain di pertandingan itu, agar supporter Arab Saudi mengetahui nilai Al-Hilal Saudi. Hal terpenting adalah kita memohon kepada Allah, agar tim Saudi sukses dan berhasil. Ada 2 pertandingan di kandang, dan kita harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kita tidak boleh meremehkan tim lawan. Tim nasional, bahkan jika lolos meskipun mungkin sulit, butuh hal-hal berikut: menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman kepada para pemain, menaikkan tingkat kebugaran pemain dan memperingatkan pemain yang ceroboh, lalu mengeluarkannya jika tidak ada peningkatan, memberi perhatian kepada pelatih jika dia salah dalam taktik dan formasi, dia diperingatkan dan kemudian diganti, bermain dengan tempo yang sama selama 90 menit penuh. Jalan menuju Piala Dunia sangat sulit dan kondisi tim nasional tidak meyakinkan. Jika pelatih ini terus melatih, kami tidak akan datang atau mendukung. Datangkan Saad Al-Seri. Datangkan pelatih Saudi yang mengenal kami dan kami mengenalnya. Sampai kapan kami tidak punya prestasi di tim nasional? Kalian tidak punya alasan sama sekali. Pertandingannya di kandang kita dan 2 kemenangan adalah hal yang kita butuhkan.
Sungguh sebuah musibah jika sampai sekarang kamu masih melihat lolos ke Piala Dunia melalui babak playoff sebagai sebuah mimpi. Sejak federasi ini datang, belum ada satupun pencapaian yang dicatat untuk tim nasional Arab Saudi. Meskipun dukungan yang diberikan luar biasa, sudah saatnya federasi ini mengundurkan diri dan menunjuk Dewan Federasi baru yang ambisius dan sejalan dengan visi yang mulia putra mahkota. Apakah kalian sudah menyiapkan tim kalian untuk mengalahkan Indonesia? Kami tidak bisa mengalahkan mereka di kualifikasi yang lalu loh. Indonesia jangan pergi atau berputus asa. Harus menang dengan selisih 4 gol. Harus. Demi Allah, ini akan jadi aib jika kita tidak lolos. Seharusnya kita lolos sebagai juara grup sejak babak penyisihan. Mengingat dukungan finansial yang besar dari pemerintah kita yang bijaksana untuk sektor olahraga. Tapi sayangnya, manajemen tim nasional harus diganti. Tim nasional kita mau kemana? Tim nasional senior gagal lolos ke Piala Dunia, kalah dari Amerika dan Meksiko, dan performa buruk di Piala Emas. Tim Olimpiade kalah 3-0 dari Uzbekistan dan 5-0 dari Jepang. Tim nasional U20 kalah memalukan 3-0 dari Mauritania, 3-0 dari Venezuela, dan dari tim Spanyol yang lemah. Sepak bola kita sedang menurun. Semoga sukses untuk tim nasional Saudi dalam memanfaatkan kesempatan playoff untuk lolos langsung. Beberapa orang berpikir bahwa lolos itu mudah dan bisa mengalahkan Irak serta Indonesia. Tetapi sayangnya, skuad pemain saat ini tidak memiliki bintang yang bisa diandalkan. Jadwal pertandingan memberi keuntungan bagi tim nasional kita, tetapi di sisi lain juga memberikan keuntungan bagi Irak. Siapapun yang bisa memanfaatkan keunggulannya akan lolos. Kenapa sekarang Federasi Sepak Bola Arab Saudi tidak memberitahu mereka untuk menunda turnamen Super Cup demi tim nasional Arab Saudi untuk menghindari cedera, terutama karena tim nasional harus lolos ke Piala Dunia? Kenapa Federasi Sepak Bola Arab Saudi tidak memperhatikan poin penting ini? Atau mereka bisa melarang pemain tim nasional dari semua klub untuk berpartisipasi demi menjaga keselamatan mereka? Tolong siapa yang bisa memberitahu dan mengingatkan mereka? Hasilnya seri melawan Indonesia dan kalah dari Irak, insya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia.